Cek. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oh iya, buat teman-teman yang udah nonton video aku, yang udah subscribe, like, komen, dan juga share-nya, aku ucapin terima kasih banyak. Dan untuk topik kali ini, aku bakalan ngebahas tentang teori konspirasi COVID-19. Tapi sebelum ke topik pembahasan, kalau misalkan nanti kalian suka, jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan juga share. Dan yang terakhir, yang paling penting, kalian klik tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi di YouTube channel ini. Oke, seperti yang kita tahu bahwa wabah COVID-19 ini telah berhasil menjangkit puluhan negara dari seluruh dunia. Update terbaru pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, jumlah pasien yang sembuh berkali-kali lipat, jauh lebih banyak dari yang meninggal dunia. Ya, seperti ada titik terang di tengah wabah yang disebabkan COVID-19 ini. Muncul kabar baik untuk semua warga di seluruh dunia. Berdasarkan data Worldometer, total pasien COVID-19 di dunia yang dinyatakan sembuh kurang lebih ada 103.736 orang. Sementara itu, total kasus pasien terjangkit COVID-19 ini ada sebanyak 395.753 orang. Dan total kematian yang disebabkan oleh COVID-19 ini sebanyak 17.000 jiwa. COVID-19 ini telah sukses memukul mundur perekonomian dunia akibat dibatasinya transportasi antar negara. Untuk mencegah penularan lebih lanjut, banyak negara-negara yang mengalami kerugian ekonomi akibat merebaknya virus COVID-19 ini. Tapi di tengah kisruh dan kepanikan virus COVID-19 ini, ada sebuah kejanggalan-kejanggalan yang terasa aneh untuk sebuah penyakit baru ini. Di antaranya, yang pertama, COVID-19 menyebar sangat cepat, bahkan berada di dekat korban atau bersentuhan dengan korban yang terinfeksi COVID-19 ini bisa menyebabkan tertular. Belum setengah tahun, tapi wabah COVID-19 ini sudah menjangkit puluhan negara di seluruh dunia, dengan total korban mencapai ratusan ribu jiwa. Kedua, COVID-19 tidak mematikan seperti SARS atau MERS, di mana dua penyakit ini adalah penyakit yang ditimbulkan oleh virus corona. Sama-sama corona namun beda jenis. Tapi anehnya COVID-19 ini diberitakan di mana-mana. Dan lebih anehnya lagi, media lebih suka memblow up kasus COVID-19 ini jauh lebih banyak ketimbang penyakit SARS atau MERS ini. Nah, dari keanehan-keanehan ini, akhirnya muncullah banyak teori konspirasi tentang COVID-19 ini. Di antaranya yaitu, pertama, COVID-19 adalah kiriman dari tentara militer Amerika untuk Cina. Dilansir dari liputan6.com, pejabat Cina mengklaim kasus pertama virus corona COVID-19 ini bukan berasal dari negaranya, melainkan dari negara Amerika Serikat. Ia menuduh seorang tentara asal Amerika Serikat yang membawa virus COVID-19 ini ke negeri tirai bambu itu. Juru bicara Kementerian Cina, Zhao Lijian, juga dianggap melontarkan tuduhan yang sama. Setelah dalam akun Twitter pribadinya menyebutkan ada teori konspirasi yang menuduh Amerika Serikat sebagai penyebabnya merebaknya virus COVID-19 pertama di Cina, tepat setelah terjadi perang dagang antara Cina dengan Amerika Serikat. Dalam perang dagang itu, Amerika Serikat akan kalah atas Cina, dan sempat diprediksi jika Cina memenangkan perang dagang terhadap Amerika Serikat. Nah, jadi kiblat ekonomi otomatis bukan lagi ke Amerika Serikat, melainkan ke negara Cina. Meski demikian, tuduhan yang dilontarkan pejabat Cina kepada Amerika Serikat ini tidak disertai dengan bukti apapun. Yang kedua, COVID-19 bukannya penyakit biasa, melainkan senjata biologis yang diciptakan untuk memulai perang. Dilansir dari CNBC-Indonesia.com, Komandan Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC
menyatakan bahwa virus corona mungkin merupakan senjata biologis dari Amerika Serikat atau USA. Pengamat militer dan pertahanan Koni Rahakundini Bakri juga menduga bahwa COVID-19 ini adalah senjata biologis yang digunakan sebagai senjata pemusnah massal. Koni juga menyebutkan satu dari pernyataan mantan perwira intelijen Central Intelligence Agency atau CAA, Philip Giraldi, yang mengatakan bahwa COVID-19 ini bukan terjadi secara alami, melainkan melalui mutasi genetik. Giraldi menyebut virus mematikan itu senjata yang diproduksi di laboratorium Amerika Serikat dan bekerja sama dengan Israel. Amerika Serikat sengaja membuat virus itu untuk menghancurkan Cina dan Iran, yang merupakan musuh-musuh terbesarnya. Lebih lanjut, Koni membeberkan senjata biologi memiliki daya tarik untuk digunakan karena sangat murah. Berdasarkan data, dia menyebutkan 1 km persegi serangan senjata biologi hanya berkisar $1. Selain itu, senjata biologi dinilai tidak mudah terdeteksi, baik dengan X-ray atau anjing pelacak sekalipun, serta sangat mudah diangkut. Sedangkan senjata konvensional memerlukan biaya hingga $2.000, senjata nuklir $800 dan senjata kimia $600. Iran sendiri berada di ambang kekacauan akibat virus COVID-19 ini. Bagaimana tidak? Sebanyak 8% anggota parlemen Iran ternyata tertular virus SARS-CoV-2 dari penyakit COVID-19 ini. Sebanyak 23 dari 290 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Iran atau majelis dilaporkan positif tertular virus corona. Parlemen langsung ditangguhkan tanpa batas waktu, dan anggota diminta untuk berhenti bertemu dengan publik. Iran memang menjadi satu-satunya negara yang memiliki banyak pejabat pemerintah yang terinfeksi oleh virus corona. Di antaranya ada wakil presiden yaitu Masomeh Eftegar, ada wakil menteri kesehatan Iraz Harici, ada kepala Badan Darurat Nasional Firozein Khalifan, ada Kepala Komite Keamanan Nasional Parlemen dan Hubungan Luar Negeri yaitu Mujtaba Zalnour. Mereka semua dinyatakan positif terkena virus corona. Bahkan penasehat utama Ayatullah Ali Khomeini yakni Muhammad Miroh Mahdi meninggal akibat tertular virus tersebut. Ketiga, COVID-19 sengaja diproduksi oleh Illuminati. Untuk memulai ekonomi Big Star, sehingga menguntungkan orang-orang terkaya di dunia. Yang berada di balik World Bank dan IMF, menurut YouTube channel dari Astronaci International, COVID-19 ini memang sengaja diproduksi dan diedarkan untuk membuat kekacauan dan kerugian ekonomi secara global. Imbasnya banyak sekali harga saham yang anjlok dan banyak investor menjualnya dengan harga yang murah. Selain itu juga merebaknya wabah virus COVID-19 ini mau tidak mau akan memukul banyak negara bahkan dunia menuju kerugian ekonomi. Akibat tersedotnya banyak biaya untuk merawat warga-warganya yang sakit. Dan dirumahkannya banyak pekerja untuk mencegah penularan COVID-19 ini lebih lanjut. Efeknya banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian dan menurunnya pendapatan suatu negara. Akhirnya mau tidak mau resesi atau perlambatan ekonomi akan diprediksi benar-benar terjadi. Dan negara-negara di dunia akan membutuhkan hutang untuk membangkitkan kembali perekonomian di negara tersebut.
Tentu saja kemana lagi negara-negara yang merugi ini akan berhutang selain ke World Bank dan IMF. Sedangkan World Bank dan IMF yang menjadi bagian PBB sendiri memiliki penyokong dana di baliknya dan disinyalir adalah Illuminati. Di mana Illuminati sendiri adalah perkumpulan rahasia yang tidak terekspos oleh media, di mana pesertanya sebagian para konglomerat dunia dan diisukan menjadi dalang dibalik revolusi Perancis, Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua. Selain banyak mendapatkan keuntungan dari pinjaman bunga, Illuminati ini juga sering disinyalir akan mendapatkan banyak keuntungan dari harga-harga saham yang jatuh, di mana mereka bisa membelinya sekarang dengan harga murah dan menjualnya kembali saat harga sudah tinggi, yakni ketika perekonomian global telah kembali pulih. Bagi penganut teori konspirasi, sudah tidak asing lagi bahwa Illuminati adalah sebuah organisasi rahasia yang berisikan anggota dari beragam profesi, mulai dari petinggi-petinggi negara, konglomerat-konglomerat terkaya di dunia, hingga artis-artis papan kelas dunia. Tujuan dibuat Illuminati ini tentunya saja untuk mensejahterakan kepentingan-kepentingan anggotanya dan menguntungkan orang-orang di dalamnya. Konspirasi terbesar adalah membuat dunia menjadi catatan baru untuk New World Order, tidak lagi berebutan kekuasaan internasional. Jika itu terjadi, tentunya akan mudah bagi anggota Illuminati mengontrol dunia dan mencetak kekayaan sebanyak-banyaknya dari seluruh belahan dunia. Untuk melancarkan maksud mereka ini, maka dibentuklah Organisasi Persatuan Dunia yang kita sebut sebagai PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa, yang awalnya didirikan oleh Amerika, Inggris, dan Uni Soviet. PBB sendiri memiliki beberapa suborganisasi lebih kecil, diantaranya World Bank dan IMF, yang mengurus segala hal berkaitan dengan perekonomian dan perputaran uang di dunia. Konglomerat-konglomerat anggota Illuminati sendiri seperti Rothschild dan kawan-kawannya dilansir menjadi perdana bagi World Bank and IMF. Jadi, apapun kegiatan yang dilakukan oleh World Bank atau IMF ini tentunya akan membawa keuntungan bagi para konglomerat-konglomerat tersebut, termasuk program pinjaman kepada negara-negara yang membutuhkan pasca meredanya wabah virus corona ini nantinya. Nomor 4. COVID-19 ini sebenarnya sudah ada antivirusnya atau vaksin. Masih mengacu pada penjelasan dari video yang diunggah oleh Astronaci, dia sangat yakin bahwa sebenarnya COVID-19 ini sudah ada obatnya. Illuminati bukanlah sekelompok orang yang bodoh yang menciptakan kekacauan global demi tercapainya ekonomi big star yang menguntungkan mereka tanpa mereka membuat vaksin atau obatnya. Astronaci sangat yakin bahwa COVID-19 ini sudah ada obatnya, hanya saja masih tertahan peredarannya. Menunggu supaya dunia benar-benar kolaps dan terjadi kerugian dan kejatuhan besar-besaran, di mana nantinya sudah banyak negara kehabisan uang dan harga-harga saham turun hingga ke level terendahnya. Ketika sudah berada di titik dasar tersebut, barulah vaksin ini dikeluarkan untuk meredakan kekacauan dan menyembuhkan orang-orang. Dengan sendirinya COVID-19 ini akan hilang seiring dengan mulai pulihnya perekonomian global. Lalu kemana lagi dunia-dunia ini akan meminjam uang jika bukan ke World Bank atau IMF? Memang banyak sekali teori-teori konspirasi merebak di antara keanehan virus COVID-19 ini yang merebak secepat pergerakan angin. Apakah kamu menyetujui teori konspirasi ini? Atau teman-teman menemukan konspirasi-konspirasi lainnya? Boleh teman-teman nanti komen di bawah ya. Jadi mungkin cukup segitu teori konspirasi COVID-19 dari aku.
Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan juga share. Dan yang terakhir, yang paling penting, kalian klik tombol lonceng di bawah agar kalian tidak ketinggalan informasi di YouTube channel ini. Oke? Sampai jumpa lagi. Bye-bye.